Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Haiskan Rapi Oscar. Kebetulan malam hari ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol santai. Alhamdulillah saya kedatangan di studio BBN Barometer Bogor ini, kedatangan tamu dari PKS. Nanti kita ngobrol bareng, mudah-mudahan semoga obrolan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya, terutama yang memang ada di wilayah Bogor Barat. Baik, Pak Hasan, gimana? Sehat Pak Hasan? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak TB sehat. Alhamdulillah. Sehat Syukur, juga. alhamdulillah. Ini terima kasih banyak nih Pak Hasan, Pak TB sudah mau sowan ke kantor saya ya. Kebetulan memang baru kali ini ya, Pak Hasan ya. Baru pertama. Baru pertama nih ya. Perdana. Oke, Pak Hasan, sebetulnya Pak Hasan ini di PKS ini selaku apa, Pak Hasan? Saya di PKS Cikasungka ini selaku manajer lah di sini. Manajer PKS lah. Kalau Pak TB? Kalau saya kebetulan sebagai wakil manajer atau istilah di pabrik maskep. Masinis kepala. Masinis kepala. Mungkin perannya beda-beda juga mungkin ya. Beda-beda ya, sebagai perpanjangan tangan dari Pak manajer lah. Manajer. Artinya mungkin Pak manajer nggak ada, mungkin Pak TB sendiri yang memang bertanggung jawab di lapangan tersebut mungkin ya, atau di pabrik tersebut. Pak manajer Pak Maskep itu lebih fokus ke pabriknya lah. Oh, ke pabriknya. Prosesnya. Proses gitu Iya. ya. Lebih fokus ke situ. Oke, baik, gini nih Pak Hasan. Sebetulnya kalau boleh tahu nih ya, masalahnya kadang-kadang kan kita nih jujur saja, kadang-kadang PTP ini atau PKS ini produk atau sepertinya, supaya lebih jelas lagi bisa nggak digambarkan arah kemana gitu loh, maksudnya supaya lebih tahu masyarakat gitu. PKS punya PTP ini sebenarnya produknya ada dua. Nah, produk yang dihasilkan itu ada dua. Yang pertama itu CPU, yang kedua itu kernel ataupun inti kelapa sawit. Inti kelapa sawit Ya, nah itu kita jual ke pembeli. Ada kebetulan PTPN 8 tidak ada ekspor. Kebetulan semuanya dijual lokal. Artinya kita jual ke pembeli di Indonesia. Nah, kalau PTPN lain ada juga yang diekspor langsung. Nah, jadi di sini kita masih itu sebagai bahan baku untuk pembuatan minyak goreng ataupun pembuatan margarin dan bahan-bahan baku untuk kosmetik. Oh, bisa juga ya ke kosmetik Bisa, juga ya, terutama yang dari PKO Pak. oh. Itu sangat banyak digunakan untuk kosmetik kelas tinggi lah. Nah, itu harga jualnya pun jauh lebih tinggi daripada CPO. PKO itu minyak yang dihasilkan dari kernel ataupun dari inti sawit itu. Itulah yang disebut dengan PKO. Nah, tapi PKO kita di N8 belum ada. Makanya inti yang kita jual itu berupa inti sebagai bahan baku untuk PKO. Artinya nanti pengolahannya tetap bukan di sini ya? Enggak, nanti pengolahannya di pabrik lain lah, di luar pabrik PTP N8. Jadi selain dua produk itu adalah produk yang keluar dari produksi. Memang di pabrik kelapa sawit ini juga ada limbahnya, berupa limbah cair dan limbah padat. Limbah cairnya itu sebenarnya semua bisa difungsikan, semua bisa digunakan. Di kelapa sawit ini tidak ada yang tidak bisa dipakai. Artinya nggak banyak kebuang gitu maksudnya. Artinya bermanfaat semua gitu. Bermanfaat semua. Kelapa sawit itu bermanfaat semua, mulai dari tanamannya, dari akar sampai daunnya, sampai dengan diproses di pabrik, sampai dengan limbahnya, semua bermanfaat sebenarnya. Jadi kenapa kadang-kadang bisa disebut jadi limbah itu karena kita belum maksimal untuk memanfaatkannya. Jadi terjadilah hal-hal seperti itu ya. Bisa juga mungkin karena kekurang pahaman masyarakat kita di sekitar. Apa sih fungsinya ini? Ini? Nah, itu menjadi salah satu faktor juga ke
belum pahaman masyarakat. Jadi perlu juga memang kita sosialisasi, makanya ketika ada beberapa tokoh masyarakat naik datang berkunjung ke PKS, ya kita jelaskan, kita sampaikan gitu. Yang selama ini mereka tidak tahu, ya kita sampaikan ya. Terus sudah kita sampaikan, mereka ternyata oh gitu ya Pak, gitu juga. Jadi ya mungkin komunikasi kita terhadap masyarakat sekitar kita masih kurang. Nah itu ke depan akan kita jalin lah lebih bagus, kita bangun lebih bagus gitu. Mudah-mudahan sudah mulai berjalan lah ya, Pak Entus ya. Beberapa kelompok tani yang tadinya belum pernah masuk ke PKS sekarang ada koordinasi gitu ya. Ya sudah ada koordinasi ke PKS dan mereka mengakui sendiri, Pak, selama PKS ini berdiri baru ini kami masuk ke PKS ini ya. Artinya jadi, mungkin apa memang waktu Pak Hasan belum di sini atau memang terjadi pas Pak Hasan jadi pimpinan di PKS sekarang? Ya mungkin Pak Antus bisa menjawab itu. Ya. Gimana tuh? Artinya memang tadi itu awalnya dari informasi yang tidak tersampaikan, sehingga masyarakat belum tahu apa saja yang berpotensi di pabrik ini, gitu kan, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lingkungan. Setelah mereka kita terbuka mereka untuk bertemu dengan kita terima dengan baik. Kita jelaskan apa saja yang bisa dikelola, dimanfaatkan oleh masyarakat. Ternyata teman-teman masyarakat sangat tertarik dan dilanjutkan gitu, direalisasikan. Alhamdulillah mereka paham dan sangat senang gitu kan. Oke, ini Pak TB nih sekalian nih. Ini kan mungkin tadi apa pengelolaan Pak TB ini selaku di pengelolaan khusus pabrik nih. Apa memang dari pengelolaan memang dari kelapa ini sampai minyak itu atau gimana Pak? Tolong diceritain. Kami kebetulan di pabrik itu mengelola tandan buah segar atau istilahnya TBS yang dari kebun, dari beberapa kebun yang ada di PTPN 8 dan kebun masyarakat juga dikelola sampai menjadi CPO, crude palm oil. Kemudian juga ada produk yang lainnya yang tadi disampaikan adalah kernelnya. Alhamdulillah proses berjalan pengolahan itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga ada produk-produk samping yang tadi disampaikan, ada istilahnya limbah padat, limbah cair, yang itu bisa dikelola, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Artinya dengan bekerja sama lah, karena datang beberapa ilmuwan atau peneliti-peneliti yang sudah mereka melakukan uji coba, ternyata itulah banyak sekali turunan-turunan dari limbah padat seperti tandan kosong, bisa dipakai bahan helm, jas anti peluru. Itu bisa juga ya? Bisa. Dari serabutnya itu. Iya, rompi anti peluru. Rompinya ya. Kemarin kita kedatangan peneliti juga. Itu untuk triplek, untuk papan. Sangat tertarik kita melihat dari hasil-hasil peneliti. Sementara ini di PKS sendiri nih, Pak TB. Itu memang kan udah menjadikan tadi ada beberapa Pak, dari contoh ini kelapa nih. Iya, sabutnya pakai kayak tadi seperti umpamanya bikin rompi anti peluru dan segala macam. Terus nah ini di sini udah dipisah apa memang hanya sebatas oil atau minyaknya saja nih? Iya. Dalam proses pengolahannya dari tandan kosong kita lakukan perebusan. Setelah perebusan pemisahan, ada pemisahan berondolannya, ada tandan kosongnya, kemudian berondolan itu kita peras jadi minyak, bahan minyak, ada istilahnya benda padatnya itu sebagai bahan bakar dan juga menghasilkan tadi kernelnya. Jadi di pabrik itu dari proses tahapan-tahapan itu sudah dipisah, sudah dipisahkan melalui tahapan-tahapan yang istilahnya continue lah, dari awal sampai akhir. Yang intinya kita mengutip yang kita manfaatkan, memisahkan yang tidak digunakan, itu aja. Nah sekarang nih porsi mesin nih, emang apa memang 24 jam secara pengolahan atau
gimana tuh? Kalau kita kondisional, kalau Produksinya gitu. iya, kondisional tergantung bahan baku yang ada di Yang ada. di pabrik lah. Pada saatnya bahan baku tersedia, kita dimungkinkan untuk bekerja 24 jam. Tapi kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan, ya sesuai dengan ketersediaan bahan baku yang ada di pabrik. Kalau kebutuhan untuk di wilayah PKS khususnya di Kecamatan Cigudeg ini kira-kira mencukupi atau enggak nih dengan bahan bakunya itu? Kita memiliki 9 kebun sawit. Saat ini sudah ada penggabungan mungkinnya menjadi berapa? 6 atau 7 ya, 7 kebun sawit. Itu terbagi dengan 2 PKS. Pabrik kelapa sawit, ada yang di Malingping, Banten, ada yang di Cikasungka. Untuk saat ini tercukupi lah. Tercukupi ya. Sebetulnya gini sekalian nih supaya lebih tahu juga nih masyarakat. Kalau memang sawit ini memang kan saya juga sendiri nih belum tahu juga nih. Panen ini berapa bulan atau bagaimana sih? Kalau sistem panen di sawit ya, yang saya tahu itu dilakukan bergilir. Artinya dalam luasan, misalnya untuk kebun Cikasungka ini ada taruhlah 1 Apriling ada 700 hektar. Itu biasanya dibagi dalam 7 hari kerja, 6 hari kerja, Senin, Selasa sampai Sabtu ya. Nanti itu dibagi dalam blok. Satu blok biasanya 20 hektar. Nanti dalam 20 hektar itu dibagi hanca pemanen. Misalnya satu pemanen kebagi 1,2 atau 1,5 hektar. Itu nanti setiap seminggu sekali dia akan datang ke blok itu dan melihat dari buah yang sudah matang. Bagaimana melihat buah yang sudah matang di pohon itu adalah ada brondolan, istilahnya di sawit itu ada brondolan atau buah yang lepas secara alami ke bawah, yang jatuh lah gitu ya. Itu menandakan bahwa ada buah matang di atas. Jadi mereka setiap 1 minggu sekali datang ke situ dengan areal 1,5 hanca mereka itu pasti ada. Berarti yang jatuh ini seolah-olah isyarat juga ya? Isyarat. Gitu ya, isyarat artinya udah matang gitu ya. Gitu. Brondol 1 dia berarti udah matang lah. Secara alami brondol 1 ada yang matang di atas. Oke nih, perlu diluruskan juga nih, baik sama Pak Hasan maupun Pak TB nih. Ini kan mungkin ada masyarakat lah yang bertanya nih. Sebetulnya betul nggak sih yang namanya pohon sawit ini menguras air yang ada? Betul nggak sih itu? Itu sebetulnya hanya isu-isu yang kurang jelas lah dan tidak berdasar. Karena kalau kita bandingkan dengan karet, sawit itu perakarannya paling 2 sampai 4 meter ya Pak ya. Dangkal. Nah, secara logika kita mana mungkin dengan perakaran yang cukup dangkal akan mengisap air banyak. Dari jumlah populasi, betul. Ya. Sawit itu hanya 120 sampai 130 per hektar. Tapi kalau karet itu jumlah pohonnya 1 hektar itu bisa 600 atau 800 ya. Berarti kebutuhan airnya yang mana nih? Yang lebih besar banyak, gitu kan? Ya. Berarti populasinya lebih banyak ya Pak ya. Gampang aja Pak sebenarnya. Di mana yang Bapak tahu ada kebun sawit nggak ada kekeringan sumur masyarakatnya, di mana? Nggak ada yang saya tahu. Betul. Nggak ada yang kering sumurnya kok. Kayak kita lah di komplek gitu. Kita di tengah-tengah sawit ini. Nggak ada yang kering sumurnya. Betul. Sungai kita ini nggak pernah kering ya. Artinya enggak seperti itulah. Enggak seperti itu. Enggak seperti itulah gitu, bahwa memang tanaman sawit ini enggak apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat ternyata enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Jadi belum pernah lah kita dengar cerita masyarakat kesusahan air karena kebun sawit gitu. Enggak pernah lah kita cerita kita dengar. Oke, nih balik lagi nih sama Pak Hasan nih. Gini nih ya.
sebetulnya nih boleh dijawab ataupun tidak ini ya, nggak jadi masalah karena memang kita lagi ngobrol santai ini ya. Ngobrol santai ini. Jadi gini, sebetulnya akan saya utarakan juga nih pertanyaan mengenai masalah CSR nih. Dari sebelum mungkin Pak Hasan sendiri ke sini juga sebetulnya aturan perusahaan ini ada nggak sih sebetulnya? Ada. Perusahaan apalagi BUMN itu kan sudah merupakan CSR itu sudah merupakan satu kewajiban dari perusahaan. Cuman kan nggak menyeluruh mungkin di setiap unitnya harus ada gitu. Mereka juga perusahaan juga melihat kepentingannya mana yang lebih darurat gitu untuk kita keluarkan CSR ini gitu. Di daerah Mekarjaya sendiri, di desa Mekarjaya sendiri sebagai tempat dari PKS ini sudah pernah juga dilaksanakan CSR. Kalau saya tidak salah itu tahun 2017 atau 2018 gitu. CSR berupa apa? Berupa sumur bor dan MCK. Kalau nggak salah mungkin ada 3 unit yang dibangun oleh PTP ya untuk membantu ketika ada kesusahan di sungai gitu. Jadi ada sudah kita bangun 3 unit MCK dan beserta dengan sumur bornya. Nah, cuman mungkin sampai saat ini ada yang tidak terawat sama masyarakat dan mungkin di CSR itu tidak ada identitas CSR dari PTPN 8. Jadi sehingga masyarakat sekitar tidak tahu kalau itu adalah CSR dari PTPN 8 ataupun PKS gitu. Nah, jadi ke depan jika ada memang kita sudah mewacanakan lagi ada membuat MCK lagi, tinggal kita menunggu anggarannya dulu dari kantor pusat. Ketika nanti sudah terrealisasi, kita akan buat memang semacam prasastinya lah gitu ya kan, bahwasanya itu merupakan CSR dari PTPN 8 dan mungkin BBN bisa membantu untuk sosialisasi gitu kepada masyarakat betul. Nantinya kita akan undang gitu nanti BBN akan artinya kan bahwa PTPN 8 ini sudah sumbangsi terhadap masyarakat gitu kan. Itu terlepas mungkin kemarin itu memang ada yang tahu ada yang tidak mungkin seperti itu. Tapi setuju Pak Hasan ya, kalau saya prasasti ini sebetulnya bukan kita mau ria bukan apa, artinya itu memang betul-betul sumbangsi dari pihak perusahaan gitu kan, kalau memang ada prasasti karena desa-desa sendiri kadang-kadang sekarang juga kalau program ini kayak dulu contoh dari PMPM ya ditulislah dari PMPM gitu kan, seperti air bersih dan segala macam. Ini mungkin kelanjutan ke depan mungkin seperti itu ya Pak Hasan ya. Oke nih satu lagi nih Pak Hasan nih, sebetulnya selain memang kapasitas tadi Pak TB sendiri bahwa memang udah tadi menjelaskan ini loh pabrik ini secara mesin ini gini nih. Nah Pak Hasan sendiri nih selain dari memang fokus yang ada nih, artinya gini, bukan kemitraan bukan apa ya, atau program lah mungkin untuk ke depan gitu kan, karena mungkin PKS sendiri ini kan ketentuannya pusat ya yang boleh itu, artinya yang menentukan ya baik CSR maupun apapun gitu kan. Kalau Pak Hasan di sini sama Pak TB itu hanya menjalankan saja mungkin ya, artinya tidak ada kewenangan, ada kewenangan, tetap kewenangan pusat ya. Nah ini kan masyarakat juga harus tahu gitu kan, jangan sampai nanti ada permasalahan loh Pak Hasan ini nggak bisa nentukan nih gitu kan selaku pimpinan gitu kan, kayak gitu. Nah artinya mungkin masyarakat juga di sini harus tahu lah gitu kan, bahwa memang hanya sebatas memang mengajukan saja gitu kan, terlepas yang menentukan itu mungkin pusat ya. Betul. Nah sekarang ini ada nggak nih untuk supaya bukan mitra saya bilang apa ya, boleh disebutnya ya mungkin masuk juga mitra terhadap masyarakat bila mana PKS ini ada program gitu loh. Programnya apa sih, meskipun ada nggak punya wacana gitu loh, wacana di sini selaku pimpinan di PKS Pak Hasan gitu. Kalau saya artinya dengan masyarakat ya gitu. Kalau selama saya di sini, saya kan baru 6 bulan nih, masuk 6 bulan di sini nih. Wacana saya sebenarnya menjalin hubungan lebih dekat dengan warga sekitar gitu. Caranya bagaimana? Ya kita di masyarakat kita kan banyak kelompok tani.
ada beberapa desa punya kelompok tani masing-masing. Betul. Dan mungkin ada juga yang karang tarunanya. Nah, wacananya sih kita mau bekerja sama dengan mereka ataupun kita bantulah gitu. Mereka kita sosialisasikan ini bisa loh berfungsi, misalnya tandan kosong nih bisa diolah gitu. Coba deh kalian olah ini gitu. Kalau misalnya butuh sosialisasi sebisa mungkin nanti kita bantu gitu. Nah, jadi kita memang saat ini sudah ada coba bekerja sama dengan beberapa poktan, membantu mereka yang sedang mencoba. Ini dalam rangka masih uji coba. Ada yang membuat tandan kosong itu sebagai wadah untuk wadah untuk jamur merang ya, merang, budidaya jamur merang. Kemudian ada yang sedang uji coba untuk membuat pupuk kompos. Nah, ada juga yang sedang uji coba sebagai bata merah, bahan bakar untuk buat batu bata. Iya, batu bata Ya, merah itu ya. Iya, batu bata merah itu tankos sebagai bahan bakarnya. Di Sumatera sebenarnya itu sudah biasa dilakukan. Ya kalau di wilayah kita, mohon izin bukan motong, biasanya kan kayu bakar aja kalau di sini gitu ya. Nah, tapi bisa sama itu ya, sama apanya itu ya? Tandan kosongnya. Tandan kosongnya sebagai bahan bakar dan itu. Nah ini kan masyarakat juga yang memang pekerja itu mungkin kayaknya belum tahu juga ini. Belum tahu. Gitu Pak ya? Belum tahu. Gitu. Kalau memang sudah kita ngobrol, mudah-mudahan bisa tahu mereka. Pada ngambil di sini gitu kan, ibaratnya gitu. Nah, jadi selain tandan kosong, limbah cairnya itu pun sebenarnya bisa dijadikan pupuk organik. Nah, kalau di Sumatera itu langsung dialirkan ke lahan-lahan kita, ke kebun. Jadi kembali lagi ke kebun sebagai pupuk. Jadi tidak ada yang terbuang dari pabrik itu. Kemudian sekam ataupun lumpur dari kolam-kolam ipal itu, kolam-kolam limbah itu sesudah kering itu sangat bagus untuk pupuk organik juga. Pertumbuhannya sangat bagus untuk tanaman buah, tanaman bunga, dan tanaman-tanaman lain. Dia kayaknya ke semua tanaman masuk, ya kan? Ke semua tanaman masuk dia sebagai pupuk organik. Tinggal kita bagaimana memfungsikannya dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Memang kalau yang sudah tahu dia akan ambil itu. Cuman maunya kita memang jika ada nanti misalnya kelompok tani atau apa yang mau mengkomersilkan itu, kita bicara lagi gitu ya, istilahnya adalah imbal baliknya gitu ke perusahaan juga gitu ya kan. Nah, jadi itu merupakan wacana kita untuk bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Jadi PKS itu pun tidak hanya bukan satu lingkungan yang eksklusif gitu. PKS itu bisa berbaur juga dengan masyarakat. Gitu. Dan memang harus berbaur dan juga. Harus berbaur. Berarti ini malam ini Pak Hasan, Pak TB ini seolah-olah kita buka keran, baik itu Karang Taruna, baik itu UKM gitu. Karena kemarin-kemarin saya jujur saja mempodcast UKM di Kecamatan Cigudeg, itu ada bikin kayak pengganti piring itu di lidi itunya itu ada lidi itu sampai dibawa kemarin juga ke sini. Nah itu, artinya kan bisa juga yang tadi baik itu Karang Taruna, UKM, masyarakat konsultasi atau koordinasi lah dengan pihak PKS, bagaimana caranya kita itu tadi hitung-hitung membimbing masyarakat juga. Betul. Kita ini malam ini mudah-mudahan siapapun yang nonton ini berarti udah welcome dong PKS itu kan gitu ya, dengan pemimpinan Pak Hasan sama Pak TB ini ya, gitu intinya kita seperti itu ya, gitu. Terus selain itu lagi ada lagi nggak nih Pak? Selain dengan kelompok-kelompok tani sebenarnya kita untuk menjalin hubungan dengan masyarakat ya mungkin ikut juga kita kegiatan-kegiatan di masyarakat. Ada juga beberapa undangan-undangan pengajian atau mungkin ada acara-acara kita diundang. Ya kita sebisa mungkin kita hadirilah gitu. Itu merupakan satu pendekatan juga dari pabrik terhadap lingkungan sekitar. Jadi mungkin selama ini kurang berjalan lah gitu ya kan. Dan maunya kita memang itu berjalan dengan baik dan
masyarakat pun lebih tahu dan lebih paham Betul. bagaimana dengan proses di PKS itu gitu. Jadi PKS itu bukan hanya sebagai penghasil pencemaran gitu. Dan kita sebenarnya bukan penghasil pencemaran gitu. Masih ada memang yang baik-baik kalau memang masyarakat itu datang langsung untuk meminta informasi. Betul. Artinya jangan salah nanti minta informasinya ke yang tidak tahu. Ini akan menjadi bumerang. Nah, Gitu ya, gitu. Iya. Kalau memang kita sudah datang, kita kerjasama, mungkin bisa juga ke depannya ya. Bisa. Itu tadi untuk tadi beberapa poin-poin yang ada tadi ya. Pak? Bisa. Oke. Nah, Ini sekarang ini lagi nih harapan nih. Satu, menurut Pak Hasan sendiri diam di Bogor Barat di sini nih, harapan ke depan baik terutama PKS sendiri dengan masyarakat seperti apa, Pak? harapan kita sih sebenarnya PKS Cikasungkaya ini lebih maju, lebih Amin, lancar. Kalau lebih maju tentunya berimbas juga kepada warga sekitar. Ya, ya. Nah, kenapa saya bilang berimbas ke warga sekitar? Karena karyawan PKS itu 80% adalah dari Orang warga sekitar, di bumi, ya. lingkungan PKS sendiri gitu, dari desa-desa di sekitar PKS. Jadi ketika PKS maju, mudah-mudahan masyarakat sekitarnya pun bisa lebih maju dari yang sekarang. Pasti. Nah, dan pastilah mudah-mudahan ya kan. Tentunya juga berimbas ke Bogor Baratnya. Betul. Nah, dengan adanya dengan majunya PKS bisa bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani, mungkin memudahkan juga pemerintahan Bogor Barat untuk membina masyarakat-masyarakat yang punya kelompok tani ataupun karang taruna. Iya. Betul. Nah, itu mungkin harapannya ke depan. Oke. Gitu. Menurut Pak Twi sendiri gimana nih? Betul, apa yang disampaikan Pak Manajer betul, karena apa potensinya itu di PKS ini sangat tinggi, sangat besar, dan tersedia sepanjang proses pabrik ini, kayak tadi limbah-limbah tandan kosong, sekamnya gitu kan, seladnya itu untuk pupuk dan untuk industri-industri rumahan lah. Iya. Termasuk tadi yang disampaikan ada piring-piring yang dibuat dari lidi. Iya. Itu kan banyak ibu-ibu masyarakat di luar yang bikin juga sapu lidi kayak gitu, yang dari tanamannya. Iya. Itu aja, mudah-mudahan dengan adanya PKS di Bogor Barat ini akan membawa Manfaat. kemaslahatan Amin, untuk amin. warga Bogor Barat. Gitu. Demikian. Oke, makasih udah hadir di Barometer Bogor nih. Sama-sama. Terima kasih. Pak Hasan Sama-sama. sama Pak TB. Iya. Baik, itu obrolan sedikit tapi yang jelas apa yang dipikirkan oleh masyarakat ternyata PKS tidak seperti itu. Yang jelas mereka atau beliau-beliau ini welcome untuk Karang Taruna, masyarakat khususnya yang memang ada mau beraktivitas lah, dalam artian di sini ayo bekerja sama dengan PKS. Itu saja dari desa untuk Indonesia.